Pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar dari kursi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Timur disebut terkait penegakan disiplin dan usulan dari organisasi setempat. Pencopotan itu dilakukan Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU pada Rabu 27 Desember 2023. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi dan tidak ada kaitannya dengan politik praktis. Tapi sebenarnya gimana Gus, ada pembahasan itu atau enggak? Itu lah. Pokoknya ini sekali lagi ini urusan intern. Sudah sekali lagi urusan intern. Ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak. Jelas ya. Kalau soal ganti mengganti, setiap organisasi biasa ganti mengganti. Ya coba siapa biasa ganti-ganti itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang istimewa. Tentu pergantian yang sesuai ketentuan. Saya ingin ini dimaklumi betul. Ini tidak sesuatu yang besar dan jangan dibesar-besarkan. Biasa-biasa aja. Gus, ini biasa proses di dalam organisasi. Dulu Ali Maskan Musa juga pernah diberhentikan di tengah jalan seperti ya Mas. Ya jalan aja. Ya jalan aja NU. Pemberhentian tersebut juga dimulai dari usulan Rais Suriah PWNU Jatim, sehingga memang sudah melalui proses yang sangat panjang serta penuh pertimbangan. Namun benarkah pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar dari kursi Ketua PWNU Jatim bukan terkait masalah politis? Apalagi saat ini kental dengan nuansa politik dan sikap politik para elit PBNU dan PWNU Jatim saat pemilihan Pilpres. Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur hanya di JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa dalam program Jatim Gaspol, gagasan politik Jawa Timur, yang dapat Anda saksikan hanya di JTV pemirsa. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Pasti kejutan begitu ya, Pulung ya. Karena pada Jatim Gaspol kali ini saya Mustika Rana tidak sendiri, tetapi juga ada rekan saya Pulung Siswantara. Nah, ini memang mungkin yang spesial nih, karena memang hostnya hari ini dua. Betul, dan pasti maksudnya luar biasa juga. Kita membahas sesuatu yang juga bisa dikatakan nggak biasa saja, begitu ya. Tapi beberapa orang mengatakan ini tidak ada unsur politik, tetapi momentumnya sebelum pesta politik akan berlangsung ini gitu. Iya, oke. Makanya itu nanti kan akan kita bahas di sini daripada pemirsa bertanya-tanya juga, begitu ya Pulung ya. Ini terkait dengan otak-atik Ketua PWNU Jatim di tengah persaingan Pilpres. Ada apa sih sebenarnya? Karena ini kan benar tadi yang Pulung bilang juga bahwa ini kan masa Pilpres, begitu ya. Tiba-tiba ada pergantian seperti ini. Betul. Biar masyarakat tidak menerka-nerka. Kita langsung saja nanti akan berbincang dengan para narasumber yang hadir. Pulung monggo untuk disapa dulu. Jadi memang sudah bergabung bersama kita di sini secara online Bapak Kiai Haji Abdul Salam Soeb atau biasa disebut dengan Gus Salam, mantan Wakil Ketua PWNU Jatim dan pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar. Selamat malam Gus Salam. Selamat malam Gus Salam. Belum terdengar Gus? Mungkin audionya masih di mute ya? Iya, masih di mute Gus. Oke, baik. Ya, kalau menunggu. gitu Pulung, betul sambil menunggu, saya juga mau nyapa Mas Bustomi yang sudah di sini gitu ya. Ada juga pemirsa, ada Mas Bustomi, Sarjana Hubungan Internasional, Magister Ilmu Politik nih, Direktur for Strategy and Political Studies Intrapols. Mas Bustomi, terima kasih sudah hadir ya. Nanti ngobrol-ngobrol nggak cuma sama saya, sama Mas Pulung juga. Dan ini kita juga mengundang perwakilan Gen Z-nya. Gitu. Waduh, kayak kita ya. Iyain aja, iyain aja. Ini ada Mas Abdul Adim, Presiden BEM UINSA. Selamat malam Mas Adim. Terima kasih sudah hadir ya Mas Pulung ya, Mas Adim di sini. Dan juga Mas Pulung, ini persis di sebelah kanannya Mas Pulung, Bapak Haji Muhammad Unzi Fauzi atau yang akrab disapa Abah Fauzi, Ketua Forum Santri Kampung. Assalamualaikum. Matur nuwun sudah hadir Abah Fauzi.
Sama-sama. Pulung, tapi gini, kita nggak cuman ngobrol sama narasumber, baik itu yang di Zoom maupun yang sudah hadir. Nanti pemirsa juga bisa loh berinteraksi ya kan, melalui WA. Betul, di 0813 5816 1388. Ini waktunya masyarakat langsung bisa bertanya ini tentang keingintahuan mereka ya. Baik, sebentar. Kita mencoba menghubungi lagi Gus Salam. Betul. Selamat malam Gus. Masih belum terdengar Gus? Baik, belum terdengar. Berarti monggo kita tanya dulu kali ya ke Pulung, kita tanya ke Abah dulu. Abah Fauzi, ini bagaimana kalau pada 27 Desember 2023 lalu begitu ya, Ketua PBNU Gus Yahya dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan pengurus cabang NU resmi memberhentikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, itu ternyata sudah dimulai dari usulan Rois Syuriah PBNU Jatim. Katanya memang sudah melalui proses yang seharusnya begitu. Tanggapan Abah Fauzi seperti apa melihat ini? Ya, kalau kami yang ada di bawah ini, terutama ya santri-santri NU, menganggap proses itu merupakan proses di tataran pimpinan ya. Kita yang di bawah ini ya sebetulnya ya tenang-tenang saja, damai-damai saja yang terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan proses yang menurut sebagian orang mungkin yang diangkat oleh media ini itu hal yang tidak wajar. Nah, ini yang kami belum tahu secara detail seperti apa. Tapi saya rasa proses organisasi yang ada di PBNU itu normal-normal saja, dan surat yang diterima oleh Yai Marzuki Mustamar, beliau juga menerima dengan baik sepertinya. Nah, kita yang ada di bawah ini terus terang sebagai kader NU, sami'na wa ata'na, dan kita ta'zim dan patuh kepada para kiai sepuh kita, kepada para pimpinan kita, seperti itu. Baik, iya. Nah, Pulung, kalau tadi kita sudah mendengar pendapat dari Abah Fauzi. Sekarang gimana kalau sebelum ke Mas Bustomi sebagai pengamat NU, monggo. Gus Salam sudah tersambung lagi bersama kita di sini. Selamat malam Gus Salam. Halo. Oke, sambung terdengar Gus? Halo. Terdengar Gus? Oke. Oke Gus. Halo. Suaranya sudah masuk kok Gus. Apakah suara kami juga terdengar di sana Gus? Dapatnya headset. Halo. Terdengar Gus? Untuk suaranya sudah jelas sekali Mas. di sini. Oh, sudah jelas. Ya. Mas. Halo. Gimana Gus? Suara kami sudah terdengar jelas di sana juga? Sudah. Alhamdulillah. Suara saya sudah bisa masuk ya, Mas? Sampun Gus. Suara saya Sampun terdengar dengan jelas sekali Gus di sini Gus. Nah ini mungkin langsung saja Gus. Ini kan kebetulan memang seperti yang dikatakan tadi bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar diberhentikan menjadi dari Ketua PWNU Jatim. Mungkin pendapat Gus Salam pripun Gus untuk kejadian ini? Sebenarnya kejadian ini ya sangat erat dengan perubahan gaya kepemimpinan di Nahdlatul Ulama pasca Muktamar 2021. Jadi memang pasca Muktamar 2021 itu banyak dinamika yang terjadi dan respon yang dilakukan oleh PBNU terhadap dinamika ini memang tidak seperti biasanya. Kita berbeda dengan kebiasaan pengelolaan dinamika yang ada di Jamiah Nahdlatul Ulama sebelumnya. Contoh begini, jauh sebelum terjadinya pemberhentian, ketika tahun 2022 pertengahan, PBNU mengeluarkan kebijakan moratorium kaderisasi di internal NU. Kemudian kami dari PWNU, karena program kaderisasi ini kan program yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Maka ketika ada moratorium,
Sementara banyak PCNU yang sudah membuat skedul kaderisasi dengan rapi dan sudah siap 100%. Pada saat itu kemudian kami dari PWNU karena menerima keluh kesah dan pertanyaan dari PCNU yang sudah mempersiapkan kaderisasi merespon moratorium, kami kemudian mengumpulkan PCNU se-Jawa Timur. Rangkanya apa? Rangkanya kita ingin mendengar keluh kesahnya apa, keinginannya apa. Yang kemudian nantinya akan kita rekomendasikan ke PBNU agar keluhan-keluhan dari PCNU ini bisa diakomodir, kemudian ada semacam keringanan untuk tetap melaksanakan kaderisasi bagi PCNU yang sudah menyiapkan dulu jauh sebelumnya, agar pertanggungjawaban PCNU di bawah kepada umat maupun kepada kader-kader di bawah yang memang sudah siap untuk ikut kaderisasi ini tidak kontraproduktif. Dan tetapi apa yang terjadi? Ketika kami melakukan koordinasi dengan pihak PCN, ini secara sepihak kami dituduh untuk memobilisasi PCN melawan terhadap kebijakan PBNU. Sehingga kemudian terjadi yang namanya surat peringatan, SP. Menurut saya inilah titik balik dari model pengelolaan PBNU saat ini dibanding dengan PBNU sebelumnya. Karena di PBNU sebelumnya atau pengelolaan manajemen NU sebelum rezimnya Gus Yahya, ini SP dikeluarkan oleh PB itu hampir tidak ada. Kalaupun ada itu sangat jarang sekali. Nah ini baru setengah tahun, kemudian hanya dalam masalah sesuatu yang sebenarnya sederhana bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kenapa kok kemudian begitu tergesa-gesanya mengeluarkan SP? Sehingga membuat kami juga kaget, ini kenapa kok seperti ini? Tidak hanya kami dari PWNU DSB, kan PCNU yang akhirnya tetap melaksanakan kaderisasi karena memang sebagai bentuk tanggung jawab mereka kepada kader di bawah juga diberi SP oleh pihak PBNU. Baik. Nah, Pulung, apakah ini sebenarnya ada kaitannya dengan Pilpres atau tidak? Nanti akan kita tanyakan ke Gus Salam, tapi kita jeda sejenak begitu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Jatim Gaspol akan kembali hadir sesaat lagi. Lagi di dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Ya, yang dapat disaksikan pemirsa hanya di JTV. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Kita ingin melanjutkan sebenarnya sedikit kepada Gus Salam. Karena momentum ini kenapa harus bertepatan dengan mau Pilpres itu loh. Mungkin pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi terbesar nih. Betul. Gus Salam masih bergabung bersama kami di sini. Ya. Gus, ini mungkin bisa sedikit penjelasan, Gus, kenapa ini harus terjadi sebelum Pilpres dilaksanakan, Gus? Ya, kalau itu sih saya nggak bisa jawab ya, karena yang memberhentikan itu kan PBNU, bukan dari kami. Tapi memang dalam momentum seperti ini sulit sekali untuk kemudian menganggap ini tidak ada kaitannya dengan situasi politik atau tidak ada unsur politisnya. Karena apa? Karena memang pemberhentian itu disampaikan dalam sebuah pertemuan tertutup sebenarnya antara PBNU dengan PCNU Jawa Timur. Yang mana isi dari pertemuan itu hanya dua. Satu adalah tentang pemberitahuan pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU dengan beberapa alasan yang kemudian terbuka dengan adanya surat yang beredar. Dan poin yang kedua yang disampaikan pada pertemuan itu adalah pengarahan dari Rais Am, Wakil Rais Am, Ketua Umum kepada struktur PCNU untuk membantu dan katakan berpihak pada paslon tertentu 02 dalam hal ini. Itu disampaikan ada yang menggunakan bahasa yang jelas, ada yang menggunakan bahasa kiasan. Nah, sehingga dalam satu forum dengan hanya dua materi ini kan
sulit untuk kemudian kita katakan bahwa pemberhentian Kiai Marzuki ini tidak ada kaitannya dengan situasi politik. Itu saya kira ya. Matur suwun Gus, Mas penjelasan ya. Iya, Pulung. Tapi gini, sebelum saya nanya ke Mas Bustomi, kita simak dulu ini. Ada pernyataan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, seperti apa? Kita simak bersama, Pulung dan pemirsa. Karena awal instruksinya memang supaya ngayomi semua. Hikmahnya pasca Pilpres agar dakwah NU juga bisa masuk ke Golkar, bisa masuk ke PDI, bisa masuk kemana-mana. Maka kebijakan pengurus struktural ketua ini suruh ngayomi semua. Saya kira itu sudah benar dan itu yang kami lakukan. Sampai-sampai kami merasionalisasikan kepada warga bahwa tiga-tiganya layak dipilih. Kalau saya peduli pada Islam ini menjaga Islam. Ya, itu kita tadi. Juga mendengar langsung nih. Betul. Yang diberhentikan membuat pernyataan. Betul, Pulung. Jadi artinya kita juga langsung mendengar dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sekarang kita dengar dari Mas Bustomi. Ini tanggapannya selaku pengamat NU ya, Pulung ya. Mas Bustomi gimana? Ya, sebenarnya begini. Kalau kita baca kan saya juga lagi riset menjelang Pilpres terkait juga relasi NU dengan politik. Yang harus kita lihat itu adalah di internal NU itu gegeran itu biasa. Lalu nanti gergeran gitu katanya kan. Jadi habis gegeran itu gergeran ya. Dan itu biasa dan itu terlihat sekali dari respon misalkan Fauzi dan beberapa teman-teman di bawah gitu. Tetapi yang perlu dilihat adalah ketika ini sudah keluar ke publik. Jadi tidak bisa kita kemudian menolak bahwa ia menjadi konsumsi publik. Boleh dikatakan bahwa ini adalah internal organisasi. Tetapi ketika publik sudah mengetahui yang pertama bahwa surat ini 16 Desember, kenapa kemudian baru muncul informasinya itu justru ketika di akhir Desember gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan. Yang kedua adalah sebenarnya kan Kiai Mustamar ini sebagai ketua PWNU sudah selesai pada 3 September 2023. Diperpanjang 6 bulan. Kalau 6 bulan dibaca oleh publik kan berarti sampai 3 Maret 2024 setelah Pilpres. Lah kok dilalah di tengah ini belum selesai, kemudian ada pola seperti itu. Nah, komunikasi yang menurut saya ini yang perlu diperbaiki. Yang pertama terkait dua hal. Saya kira Mas Pulung lebih paham soal ini. Jadi risk communication dengan crisis communication itu. Belajar banyak ini. Jadi artinya apa? PBNU seharusnya ketika sudah mau melakukan proses pemberhentian terhadap PWNU, yang dimana perlu dilihat ini PWNU Jawa Timur. Bukan PWNU Papua Barat, bukan PWNU Kalimantan Selatan, bukan yang PWNU mana yang kemudian secara barometer politik nasional, kita ini salah satu barometer yang terkuat. Apalagi kaitannya dengan Nahdlatul Ulama. Kalau sudah bicara Nahdlatul Ulama, ini bukan lagi salah satu, tapi the one and only yang memang barometernya ini luar biasa, tensinya luar biasa. Sehingga saya pertama bisa membaca kenapa kemudian perpanjangan masa jabatan 6 bulan. Berarti ini luar biasa nih, karena nanti setelah Pilpres. Tapi kok tiba-tiba begitu? Nah, ketika kemudian muncul interpretasi publik terhadap hal-hal yang demikian, tidak bisa dipermasalahkan. Kenapa? Karena politik itu adalah istana segala kemungkinan. Baik, artinya ini ada nuansa politisnya juga. Mau tidak mau, sulit atau tidak gitu ya. Kemudian kita ini enggan mengaku atau tidak. Ada, kenapa? Satu yang paling penting mungkin kalau kita kemudian harus perjelas, ada langgam-langgam berbeda antara PBNU dengan PWNU Jawa Timur terkait konstelasi politik yang terjadi di tanah air. Saya kira itu. Oke. Tapi itu mungkin ini sedikit mengulik dari kata-kata Mas Bustomi yang tadi katanya bahwa PWNU memang biasa gegeran. Apakah ini kemudian menjadi hal yang biasa atau menjadi hal yang luar biasa, Mas? Biasa saja, karena kalau nggak gitu NU nggak dinamis. Jadi gegerannya NU itu kan berakhir dengan gergeran gitu. Artinya apa? Bahwa dinamika organisasi itu yang membedakan antara NU dengan organisasi yang lain. Kelihatannya kayak tegang, orang luar kan kelihatannya kok begini. Bagi orang yang tidak memahami NU, waduh ini ada apa ini? Tapi yang di dalam itu sebenarnya kayak saya itu kayak udah tengkar gitu. Tapi ya udah habis itu kita selesai gitu. Sebenarnya begitu. Sehingga menurut saya ini menjadi menarik karena kita di luar ini kan melihatnya dari luar ruangan gitu kan. Tetapi tentu internal itu tidak kemudian lantas menyalahkan publik. Karena apa? Data-data dan informasi yang tersaji ke publik itu demikian adanya.
Sehingga mau tidak mau, apalagi kalau kita bicara politik, ini segala kemungkinan bisa terjadi, interpretasi itu kemudian akan muncul dan banyak macam, maka tidak bisa kita salahkan, terutama karena gaya-gaya yang ditunjukkan oleh pusat dengan wilayah itu dalam tanda kutip kurang lebih agak-agak beda gitu arahnya. Saya kira itu. Kurang senada gitu ya kalau orangnya. Kalau orang nyanyi itu kurang senada seirama gitu. Pulung, nanti kita akan tanya dong pasti sama Adim yang dari kalangan muda. Tapi kita jeda dulu ya. Kita break sejenak pemirsa. Usai jeda berikut Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur akan kembali hadir ke hadapan Anda. Bertemu kembali di dalam Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Betul, yang dapat Anda saksikan hanya di JTV pemirsa, JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Nah Pulung, ini kalau kita nggak tanya dari yang kalangan kader muda NU, ini rasanya kurang lengkap. Nah, karena ini kan dari milenial ada gitu, kolonial kayak ini waktunya Gen Z. Waktunya milenial ya. Oke, Adim gimana nih? Ini Gen Z. Gen Z-nya ya. Beda generasi lagi nih. Nah, Adim gimana nih? Melihat sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu ya, kemudian diberhentikan, seperti apa kemudian dari kader muda NU melihat ini? Kalau kita berbicara terkait Kiai Marzuki Mustamar, ini tidak akan asing di telinganya masyarakat Indonesia, terutama Jawa Timur. Beliau selalu tayang di TV-TV, selalu menjadi punya kontribusi khususnya untuk PBNU. Ketika mendengar diberitakan, apalagi sekarang kan percepatan digital, potongan-potongan video, narasi-narasi asumsi itu memberikan sebuah perhatian, atensi bagi pemuda-pemuda. Ini ada apa NU ini? Kok seperti ini? Kita sadari bahwasanya PBNU itu punya sebuah poros strategis yang maksimal dari segi ideologisnya, politiknya dan lain-lain. Ketika diperlihatkan dengan sebuah problematika di internal lalu ditayangkan di publik, ini akan menjadi sebuah keheranan bagi kalangan muda. Apakah hanya karena karena politik menjadi pecah belah? Kita sepakat, kita di kalangan muda, di kalangan mahasiswa sepakat bahwasanya kita sepakat untuk menciptakan bagaimana pemilu damai, yang gembira, nyaman dan lain-lain tanpa provokasi. Tapi berbicara PBNU ini, PBNU selalu menjadi poros utama sebagai kohesivitas bangsa ketika pemilihan. Mau tidak mau para pemimpin, calon pemimpin itu akan melihat NU khususnya Jawa Timur. Jawa Timur ini kuat dari segi manapun, apalagi Nahdiennya. Saya waktu pertama kali di sini wawancara berbicara siapa calon Nahdiennya akan dibicarakan, muncullah Mahfud MD waktu itu karena beliau dari Nahdien. Nah ini ketika ada statement seperti ini, kalau kita berbicara, saya kalau berbicara secara luas, ini persoalan SK, logikanya masuk akal lah karena internal memang ada dinamika mengacunya pada muktamar yang ketika di Lampung, oke, masuk akal. Tapi ketika ada persoalan yang disiplin sehingga merubah tatanan struktur khususnya di Jawa Timur, yang mana Kiai Marzuki ini sesosok kiai yang dipertimbangkan. Tapi lagi-lagi dari atas ke bawah sesuai dengan apa yang saya sampaikan oleh Kang Bustomi, itu tidak menyatu antara PBNU dengan sikapnya PWNU. Lah ini menjadikan asumsi bahwasanya persoalan politik menjadi pecah belah. Kita tidak mau seperti itu. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai menjadi pecah belah bagi organisasi yang punya kontribusi besar untuk sebuah negara. Atau Pulung mungkin ini semacam mengamankan suara NU gitu ya? Gimana? Itu bisa jadi. Kita nggak tahu. Itu mungkin tanya kepada siapa ini. Iya. Ayo. Berarti suaranya kita boleh dong tanya ke Gus Salam. Betul. Gus Salam masih ada di sini. Gus Salam. Sugeng dalu Gus. Iya Mas. Nah ini tadi diskusinya semakin lama semakin tambah panas ini Gus. Ini apakah memang pencopotan ini kemudian akan menjadikan NU tidak netral lagi ya? Sebenarnya
politik masuk, kemudian berimbas ke PBNU, PNU struktural ya, KPB, PW dan seterusnya, itu suatu yang wajar. Nah, itu hampir terjadi di setiap momentum politik, apalagi sejak model pilihan langsung tahun 2004 sampai sekarang. Kan 2004 itu kan tidak hanya kader NU, tapi bahkan ketua umum NU-nya waktu itu menjadi wakil presiden, yaitu almarhum Hermafullah Kiai Hasyim Muzadi. Akan tetapi perbedaan seperti itu sesuatu yang biasa, dan walaupun di internal terjadi dinamika, itu tidak sampai pada taraf pemecatan seperti ini, tidak sampai ada budaya surat peringatan yang tanpa alasan yang jelas, juga budaya tabayun selalu dikedepankan. Nah, yang menjadi sebuah keberhasilan kita bersama, memang situasi politik kental mempengaruhi di PBNU. Kenapa saya bilang kental? Karena sebenarnya NU yang di bawah pun sangat mudah membaca. Ketika dulu ada upaya mengkaderkan Pak Erick Thohir melalui Banser, melalui Ansor, itu sudah sebenarnya terbaca bahwa ini ada permainan politik yang akan dilakukan oleh PBNU. Yang mestinya dalam ADRT, PBNU itu harusnya netral. Nah, kemudian sampai sekarang terjadilah SP pemecatan dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi keberatan kita bersama. Kenapa sih perbedaan politik kok sampai pada pecah belah di struktur? Kenapa kok enggak dibiarkan aja terjadi perbedaan ini, disikapi dengan arif, nanti kemudian pasca pilpres kita akan kembali bersama lagi, kompak lagi, yang seperti tadi disinggung bahwa di NU biasa gegeran diakhiri dengan gergi. Kalau sudah pecah ini kan gergerannya jadi hilang, tinggal gegerannya saja. Karena nggak mungkin orang yang sudah diberhentikan kemudian nanti pasca pilpres diangkat lagi, itu kan suatu yang mungkin sulit terjadi ya. Sehingga gergerannya menjadi hilang. Ketegangan yang ada hanya ketegangan. Itu saya melihat keanehan yang berbeda dengan dinamika segini. Ternyata juga sebenarnya apa yang dilihat oleh Gus Salam mungkin juga dilihat oleh semua orang seperti itu sih. Betul, Pulung. Nah, ini sebelumnya di PCNU Surabaya kan juga pernah terjadi hal serupa. Ini akan kita tanyakan ke Abah Fauzi. Abah, Ketua PCNU Surabaya juga ada yang diberhentikan begitu. Nah kan, ketika kemudian pemberhentian Ketua PWNU Jatim ini apakah kemudian sama atau bagaimana? Ya, kalau melihat dinamika yang tadi disampaikan, gegeran terus berakhir gergeran, saya ini pelakunya. Jadi saya mengalami proses itu, ya gegeran betul, dan itu sangat lama, tapi tidak mengemuka dan seheboh karena memang waktu itu tidak mendekati, masih jauh lah, belum sampai kepada titik-titik akhir proses pemilu dan belum ada paslon, belum sampai pada pilpres ya. Wah, itu jauh lebih lama, dan saya demo ke PWNU waktu itu untuk proses dinamika yang ada di internal PCNU. Dan semua berjalan dengan dinamika organisasi. Yai Muhyiddin, pimpinan kami juga sudah di-caretaker dan sudah ada definitif PCNU yang baru. Saya sebagai ketua MWCNU waktu itu juga sudah mulai ditata, dan saya sudah purna tugas selesai sebagai ketua MWCNU melalui proses konferensi di tingkat kecamatan. Penataan organisasi yang dilakukan oleh PCNU dengan ketua definitif yang baru pengganti Yai Muhyiddin itu, sebagaimana disampaikan oleh Kang Bustomi tadi, gegeran, saya kira gergeran, dan saya sebagai kader Nahdien yang berada pada proses itu, ya sudah kita lalui saja, dan alhamdulillah sampai hari ini
di internal MUI-JNU terutama di Wonokromo ini sangat bagus dan dinamis. Maka saya dengan santri-santri yang ada mengupayakan tidak harus melalui perjuangan institusi Nahdlatul Ulama. Kami pun dengan santri-santri terkumpul berjuang mengijtihadkan apa yang digariskan oleh Hadratus Syekh melalui organisasi santri kampung itu juga bisa seperti itu. Nah, Abah Fauzi begini, kalau ketua PCNU yang definitif itu dari PBNU kan ya? Ya betul. Oke. Betul. Nah sekarang kalau otak-atik ketua PBNU Jatim ini maunya seperti apa sih? Tapi nanti jawabnya nanti ya Pulung ya. Kita akan jeda sejenak dulu. Betul. Tetaplah bersama Jatim Gaspol pemirsa. Kami akan hadir usai jeda pariwara berikut. Bertemu lagi saudara-saudara di dalam Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Iya pemirsa, yang dapat Anda saksikan hanya di JTV ya Pulung ya. Karena JTV sebagai saluran pemilu serentak tahun 2024. Nah Pulung, kalau sekarang monggo Abah Fauzi untuk menjawab tadi itu. Meneruskan yang tadi yang sempat terpotong nih guys. Iya. Ini menarik untuk ditunggu gitu ya. Karena di Surabaya itu ketua PCNU yang definitif hari ini meskipun hanya setahun, ini justru bukan kiai atau sosok tokoh dari kota Surabaya, malah dari luar pulau. Nah besok pengganti Yai Marzuki Mustamar ini apakah sama dengan Surabaya, akan diambilkan tokoh atau kiai dari luar Jawa Timur? Ya, karena kalau di luar daerahnya itu berarti kiriman ngoten. Ini tidak bisa ngomong. Wah Pulung, ini kalau bicara kiriman berarti ada kepentingan pilpres gitu maksudnya. Bukan, berarti kan mungkin kalau bupati biasanya ada PLT gitu ya. Apakah memang seperti itu? Iya, itu Abah Fauzi gimana? Ya semoga lah tidak seperti itu. Artinya Jawa Timur itu meskipun menjadi barometer dalam proses politik ini, mudah-mudahan tidak dijadikan satu komoditi dan yang akan menjadi korban adalah NU, dan saya yang ada di bawah ini juga menjadi bertanya-tanya. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ. Kita berharap yang nanti ditunjuk sebagai PLT apapun itu dari PBNU adalah sosok tokoh kiai dari Jawa Timur dan yang mempunyai basis dukungan juga dari sisi intelektual dan kemampuannya tidak jauh beda dengan Yai Marzuki. Yang memang dikatakan oleh adik saya Ananda sebagai generasi muda itu, Yai Marzuki ini ketokohannya luar biasa, terutama di kalangan anak-anak Gen Z seperti itu. Berarti memang inginnya sosok dari Jawa Timur, ya, begitu betul. ya? Nanti jadi semakin sulit dong. Kalau ketokohannya seperti itu. Ketokohannya penggantinya harus sama loh ini. Iya, betul Pulung. Nah, makanya kita tanya juga nih ke Mas Bustomi. Dengan pertanyaan yang sama, Mas Bustomi yang menanggapi kalau seperti saya apa? Sebagai pengamat dari luar itu, jika sampai PBNU menunjuk caretaker dari Ketua PBNU Jawa Timur dari luar Jawa Timur, maka akan semakin kuat interpretasi publik bahwa ini ada kaitannya dengan momentum politik. Tapi jika kemudian nanti PBNU mampu lebih wise mengambil dari salah satu wakil ketua PWNU yang sekarang definitif itu jauh lebih bisa menjernihkan dan mencairkan suasana yang sekarang udah kayak tegang sekali kan gitu kan. Nah, tapi kalau jangan sampai kayak Surabaya ini, kalau sampai kayak Surabaya, ini sempat beberapa teman-teman tokoh di Surabaya itu memprotes itu, dan itu sudah sampai ke media, banyak yang kemudian menjadi konsumsi. Dan saya harapan saya gitu ya, terutama mudah-mudahan kan hari ini katanya akan ada informasi kemungkinan nanti malam. Kemungkinan malam atau paling tidaklah besok. Kalau sampai dari luar Jawa Timur, maka itu jangan salahkan lagi nih kalau kemudian publik makin menguat bahwa ini ada kaitannya kuat sekali kaitannya dengan momentum yang sedang terjadi saat ini. Tetapi kalau kemudian PBNU mampu berbuat lebih wise, mengambil dari salah satu wakil ketua yang jumlahnya ada 9 itu, saya kira itu akan lebih bisa mencairkan dan mampu kemudian meredakan interpretasi-interpretasi liar yang dikatakan begitu itu, dan menganggap bahwa itu memang murni internal persoalan organisasi. Saya kira itu. Dan keyakinan publik juga kalau itu hanya dinamis ya. Dinamika itu tadi ger-geran jadi dari gegeran jadi ger-geran. Pulung, tapi aku penasaran, ini Mas Bustomi sudah dapat bocorannya nggak ya kira-kira ya? Atau kita berharap pada waktu jeda rapat ada yang lihat acara Jatim Gaspol ini kita. Maksudnya menyampaikan juga gitu ya? Harusnya mudah-mudahan kalau sampai ya, karena itu penting. Saya kira itu penting supaya kemudian ini publik di Jawa Timur di 38 kata udah tanya gini, Mas ini sebenarnya ada apa?
Ya nggak mungkin dong kita kemudian open kemudian makin menaikkan tensi. Tetapi menurut saya adalah ini dinamika yang menurut saya luar biasa. Karena tadi yang disampaikan oleh Gus Salam. Tetapi bagi kami ini sebenarnya ya biasa-biasa saja gitu loh. Biasa-biasa saja karena nanti setelah momentum ini selesai, saya kira ya akan kembali adem. Jadi ada ciri khas nih sebenarnya kalau di NU itu menjelang perhelatan kompetisi politik itu dinamikanya itu luar biasa dinamis, tensinya terus meninggi, tetapi nanti pasca perhelatan politik itu landai, lalu senyap, sepi dan sebagainya. Jadi memang kayak ada masa inkubasi gitu ya. Bukan karena itu Mas, karena memang politik kita politik elektoral. NU itu masa 70-80% dari 15% pemilih nasional kan ada di Jawa Timur. 15% nih. Dari 15% itu 80%-nya itu NU. Gitu loh. Betapa besarnya itu kenapa kemudian Jawa Timur itu menjadi kunci pemenangan Pilpres 2024 selain Jabar dan Jawa Tengah. Jawa Tengah petanya udah di-keep, Jawa Timur sampai detik ini tuh masih sangat dinamis. Sehingga kita misalkan ditanya nih sebagai pengamat, kira-kira siapa yang menang nih Mas di Jawa Timur, 01, 02, apa 03? Belum bisa, karena dinamika itu tadi. Ketambahan peristiwa seperti ini makin dinamis lagi gitu. Karena itulah kemudian magnet politik Jawa Timur, terutama dalam konteks siapa yang akan menjadi ketua PWNU pengganti Yai Marzuki Mustamar, itu menjadi sangat penting dan interpretasinya pasti akan menentukan. Kalau memang dari Jawa Timur, maka mereda ini. Tetapi kalau sampai dari luar Jawa Timur, apalagi hanya dari Jakarta, ya wassalam, gitu. Jangan salahkan kemudian publik Jawa Timur kalau kemudian mengkait-kaitkan ini dengan momentum yang sedang terjadi. Oke, nah kita dengar lagi dari suara milenial. Gen Z ini Pak. Gen Z ini. Oke, gimana Adin? Terkait maunya kalau dari kader muda NU itu yang seperti apa nanti? Atau siapa nih? Terkait dengan otak-atik ketua PWNU. Kalau paling nggak inisial lah. Kalau anak muda boleh punya boleh. Kalau dari kalangan pemuda itu berbicara terkait PWNU ini kan sebuah dari struktur ke atas itu memang kuat. Apalagi kita melihat dari beberapa eranya di Presiden Jokowi ini peristiwa atau fenomena di Jawa Timur sampai bisa mengumpulkan beribu massa di satu ABNU kemarin itu menjadikan sebuah poros bahwasanya Jawa Timur ini masyarakatnya betul apa kata Pak Bustom ini 80% orang Nahdien. Tapi berbicara siapa apa penggantinya itu harus punya power juga. Kiai Marzuki Mustamar itu pernah membantu pada saat saya ini berbicara Gen Z ya. Ada satu teman saya itu minta tolong ke Marzuki Mustamar untuk bagaimana menolong berupaya mencalonkan diri sebagai sama seperti saya presiden mahasiswa juga. Dengan satu atensi saja, tolong pilih kaum Nahdien, selesai. Besoknya jadi. Ini kehebatannya dari beliau. Lah ini bukan hanya berbicara terkait powernya juga, dari segi keilmuan dan lain-lain. Saya harap ya sama dari Jawa Timur. Ini berbicara Jawa Timur, tokohnya harus Jawa Timur, bukan naturalisasi saja. NU ini harus dipegang oleh orang-orang yang berkompeten, komitmen, yang punya dasar ideologis yang kuat. Punya dasar strategis yang kuat, bukan hanya punya elektabilitas saja, bukan hanya, tapi dari segi manapun harus kuat. Mungkin itu yang kami harapkan untuk kedepannya. Tapi terlepas daripada itu, janganlah persoalan PBNU ini yang mana sebuah organisasi kuat menjadi asumsi publik, ini kepentingan politik. Perubahan dinamika yang ada itu pasti terjadi karena sebuah kepentingan dan tujuan. Pasti itu terjadi. Tapi yang kami harapkan, kami dari kalangan Nahdien muda, yaitu aktivis muda, kami berharap bagaimana PBNU ini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya bahwasanya kembali pada hito. Tapi hito itu jangan menjadi perbedaan pendapat menjadi kekuasaan yang dia pakai, menjadikan perbedaan pendapat itu menjadi lawan bagi dia. Saya harapkan seperti itu. Dan sejauh ini Pak Pulung, saya tuh menunggu, kan Gus Yahya tuh seringkali menyampaikan bahwasanya kita kembali pada hito NU, tidak berpihak pada politik manapun. Kami menunggu di manakah
PBNU akan bersikap? Apakah paslon 1, 2 atau 3? Tapi kalau 1 sih nggak mungkin kayaknya. Itu yang saya bicarakan. Mungkin seperti itu. Kayaknya netral. Oke, Pulung, kita juga kepengen tahu ya kalau Gus Salam sendiri sebenarnya seperti apa sih yang melihat Gus Salam, mungkin ini juga pertanyaan yang jawaban yang pingin didengar oleh semua pemirsa ini ya. Pinginnya seperti apa ini untuk pengganti dari Yai Mustamar? Satu, pertama mohon maaf ya bahwa saya punya sebuah prinsip terkait beberapa sikap-sikap PBNU yang tidak sesuai dengan pemahaman saya terhadap tata aturan organisasi, maka saya anggap itu adalah tidak sah. Walaupun mungkin faktanya tetap berjalan seperti biasa. Sehingga saya kalau ditanya harapannya seperti apa terhadap pengganti Kiai Marzuki Mustamar, saya sangat tidak minat untuk menyampaikan. Karena saya menganggap pemberhentian Kiai Marzuki Mustamar ini tidak sesuai dengan aturan organisasi. Sehingga kalaupun nanti ada penggantian, dalam hati saya, dalam keyakinan saya mengatakan bahwa orang yang mengganti orang yang kosong terhadap haknya Kiai Marzuki Mustamar. Sebagaimana saya sampai hari ini menganggap bahwa Ketua PCNU Surabaya dan Ketua PCNU Jombang yang ditunjuk melalui pengurus definitif itu juga saya anggap tidak sah. Walaupun faktanya dalam berorganisasi itu tetap berjalan. Itu sebuah keyakinan bagi saya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Ini saya terinspirasi dari sikapnya Gus Dur ketika beliau dilengsarkan pada tahun 2001 ya, bahwa walaupun proses politik tetap terjadi, tapi beliau tidak pernah mengakui bahwa pelengseran beliau itu sah. Sama, saya sampai kapanpun tidak akan pernah mengakui pelengseran Kiai Marzuki, pemberhentian Kiai Marzuki, kemudian pengambilan PCNU Surabaya oleh PBNU Jombang melalui pengurus definitif tanpa konvercap, tanpa konverwil yang sesuai dengan ADART atau Perkum, itu merupakan tindakan yang di luar tata kelola organisasi dan saya anggap tidak sah. Dan ini juga sebenarnya sama dulu dilakukan jadi prinsip dari Kiai Bisi Samsuri, salah satu muassis dari Nahdlatul Ulama. Jadi tahun 55 itu Pak Bung Karno kan pernah membubarkan DPR. Setelah dibubarkan, kemudian partai-partai yang ada, waktu itu NU juga masih jadi partai, ditawari untuk memasukkan nama sebagai anggota DPR baru tanpa melalui pemilu. Maka kemudian Kiai Bisri menjawab dengan tegas, beliau tidak setuju. Kenapa? Karena DPR itu harusnya melalui pemilu. Ini yang melalui pemilu malah dibubarkan, tapi mau menunjuk anggota DPR tidak melalui pemilu. Maka beliau berprinsip bahwa siapa yang ditunjuk menjadi anggota DPR tanpa pemilu adalah sebuah tindakan kosong. Baik. Mengambil haknya orang-orang lain. Iya, Gus. Dan itu adalah sama dengan prinsip saya hari ini. Yap. Matur suwun Gus, sebuah jawaban yang cukup tegas dari Gus Salam ini ya. Iya, Pulung. Nah, pemirsa tetaplah bersama kami, masih ada satu segmen terakhir dalam program Jatim Gaspol yang akan hadir kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Yang dapat Anda saksikan hanya di JTV, pemirsa. JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Dan Tika, ini tidak terasa kita udah di segmen terakhir. Betul, Pulung. Segmen terakhir itu kita pinginnya adalah harapan sebenarnya. Karena diharapkan setelah acara ini apa yang menjadi pikiran kita itu tahu apa sih mau kita lakukan selanjutnya. Betul. Mungkin yang pertama kita kepada Gus Salam dulu. Gus Salam, mungkin karena ini memang segmen terakhir dan waktunya tidak banyak, mungkin secara singkat mawon, harapan untuk pemimpin atau ketua PWNU Jatim misalnya, kalaupun memang bukan diganti, seperti apa ini? Agar NU tidak terpecah belah dan tetap menghargai pilihan politik masing-masing, meskipun berbeda partai dan pilihan.
Ya tentu sebenarnya aturan di dalam mengelola organisasi itu kan jelas, ada perkum, ada RT dan seterusnya. Ya itu aja, kita disiplin menegakkan atau mengelola Jamiyah ini dengan berlandaskan ada RT dan perkum dengan jujur, kemudian dengan profesional dan penuh komitmen, penuh tanggung jawab, serta mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan motif-motif yang tidak ada kaitannya dengan pengabdian kita kepada NU, seperti motif jabatan, motif politik, motif ekonomi. Mari kita kesampingkan semuanya dan kita benar-benar ikhlas dalam mengabdi di Nahdlatul Ulama. Saya kira itu. Oke, matur suwun Gus. Iya, waalaikumsalam. Abah Fauzi monggo. Oke. Sebagai kader NU yang dalam fatsun politik NU itu di mana-mana dan tidak kemana-mana seperti itu. Ya, kami berharap bahwa para kiai, para sepuh ini setidaknya tensi yang dinamika yang sudah mulai agak munas menjelang Pilpres ini mudah-mudahan tidak mengganggu kami yang ada di bawah. Harapan-harapan yang kami inginkan sebagaimana sama Mas Bustomi dan juga Adinda Hatim tadi, bahwa kalaupun nanti dipilih salah satu PLT untuk mengganti beliau, harapan kami adalah orang Jawa Timur dan orang yang tepat untuk meneruskan sampai kepada konverwil pemilihan ketua PWNU yang definitif. Itu saja mungkin, Mbak. Oke, kalau Adim dulu nih gimana? Harapan untuk terkait PWNU ini ya kita sebagai kader muda di kalangan aktivis muda, bagaimana jangan jadikan sebuah kepentingan apalagi politik merusak apa yang sudah dibangun oleh para kiai sepuh masih terdahulu, apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diterapkan dan lain-lain. Kalaupun itu berbicara terkait ADR dan lain-lain, oke lah, logis. Cuma kalau ada indikasi unsur politik sehingga memecah belah antar sesama kiai atau keilmuan organisasi, itu sangat disayangkan. Saya harap PBNU kedepannya siapapun yang menjadi itu tetap tegak lurus dengan apa yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh sesepuh terdahulu. Seperti itu. Iya, ini Mas Bustomi nanti. Terakhir. Saya kira NU itu identik dengan kultur. Jangan sampai kemudian kultur itu dirusak, karena jika itu dirusak maka keputusan siapa ketuanya itu besok menentukan. Artinya jika memang tidak ingin merusak kultur, haruslah tentu ketua PBNU-nya dari Jawa Timur. Tapi jika sampai seperti Surabaya, saya kira tidak perlu disalahkan apabila kemudian publik menyimpulkan bahwa Jawa Timur, kemudian NU-nya ke paslon ini, yang PBNU ke paslon ini. Dan itu biarkan publik menilai, gegeran setelah Pilpres, nanti kita ger-geran. Saya kira itu. Terima kasih. Dinamisnya oke, terserah. Betul. Ger-geran lagi. Iya Pulung, tapi yang pasti ya semoga memang benar-benar tadi apa yang disampaikan kan, kalau ketua PBNU kan menyampaikan bahwa NU itu netral. Begitu ya. Ya artinya adalah semoga memang bisa menghargai pilihan. Meskipun berbeda pilihan ya. Karena ini kontemplasi politik memang lagi panas-panasnya ini. Iya, betul. Itu makanya. Ya, Pulung, kita berterima kasih juga sama Adim, Mas Bustomi, Abah Fauzi, matur nuwun sudah hadir di sini. Iya, betul. Yang sudah bergabung melalui Zoom ya, Pulung ya. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur, yang dapat Anda saksikan hanya di JTV sebagai saluran pemilu serentak 2024. Terima kasih, saya Nusantara. Saya Mustika Ratna. Selamat malam pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.